Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Pak David, Bu Alfrida. Apa kabarnya ini semua? Kabar baik. Baik, Bu. Luar biasa nih. Semangat. Sehat. Mantap. Oke. Hari ini kan kita mau praktek coaching nih. Saya jadi observernya. Terus coachnya siapa nanti nih? Pak David ya? Iya, Bu. Iya, saya. Pak David coachnya berarti Bu Alfrida. Iya. Oke, sebelum memulai coaching, kita mau diskusikan dulu apa itu yang ada di dalam rubrik penilaian tentang coaching ini ya. Yang pertama itu nanti ada yang namanya prasupervisi. Nah, prasupervisi itu inilah kita ngomong-ngomong apa sih yang mau kita lakukan saat coaching nanti. Kemudian nanti ada observasi. Jadi saat diobservasi, Bapak Ibu saya catat apa yang ada ataupun apa yang terjadi dalam praktek coaching nanti. Selanjutnya nanti ada pasca percakapan juga. Jadi setelah melakukan coaching ada beberapa hal yang akan ditanyakan sebagai bentuk refleksi diri dari coach dan coach ya. Nah, jadi sebelum observasi, kira-kira kompetensi coaching apa nih Pak David yang mau Bapak kembangkan dalam praktek coaching hari ini? Begini, Bu. Saya ingin lebih mengembangkan lagi bagaimana cara untuk menanyakan yang berbobot atau pertanyaan yang berbobot gitu, Bu. Oh, berarti Bapak lebih mau mengembangkan pada kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot ya? Iya, Bu, ya. Oke. Jadi kalau dari indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan itu kira-kira apa, Pak? Saya sih berharap di dalam coaching ini dan setelah coaching ini nanti ada peningkatan. Artinya ketika saya bertanya memang pertanyaannya memang berbobot dan apa ya, ada ya coachnya merasa nyaman lah gitu dengan pertanyaan saya, bukan justru coachnya menjadi merasa disudutkan gitu, tetapi merasa lebih semangat dan akhirnya coachnya juga menemukan jawaban-jawaban yang tepat untuk penyelesaian masalah dia gitu. Oke. Baik, kalau untuk supervisi atau observasi sudah selesai pertanyaan-pertanyaannya. Silakanlah Bapak Ibu melakukan praktek coaching, saya menjadi pengamat. Oke, Pak David silakan. Oke, baik Bu Marlina, terima kasih Bu Marlina. Selamat pagi Bu Alfrida. Selamat pagi Pak David. Apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat Ya, memulai coaching kita. Semangat ya, saya lihat juga Bu Alfrida terlihat semangat sekali nih dan semakin cantik kelihatannya hari ini gara-gara semangatnya penuh ya. Gimana puasanya? Berjalan dengan lancar? Lancar Pak, mudah-mudahan lancar sampai nanti. Syukurlah, saya doakan mudah-mudahan puasa Bu Alfrida berjalan dengan lancar dan sukses ya. Begini Bu Alfrida, kemarin Ibu hubungi saya, katanya kita mau bincang-bincang nih. Apa nih kira-kira yang mau kita perbincangkan pada hari ini? Gini Pak, saya punya sedikit masalah dengan murid saya di sekolah gitu. Murid saya ini di dalam kelas sepertinya kurang minat belajarnya untuk materi pelajaran yang saya bawakan gitu. Ya, saya lihat sehari-hari kayaknya dia lebih dominan, lebih menyukai mata pelajaran olahraga gitu. Jadi kalau setiap saya masuk dia mempunyai alasan lah atau apa untuk keluar kelas untuk melihat teman-teman yang lagi olahraga seperti itu. Jadi saya merasa ini satu masalah gitu karena kan otomatis anak ini akan mengganggu konsentrasi teman-temannya yang ada yang ingin belajar di dalam kelas. Begitu, Pak. Oh, begitu ya. Kalau begitu dari percakapan kita ini apa kira-kira yang Bu harapkan? Saya menginginkan anak saya itu mau mengikuti pelajaran seperti teman-temannya. Paling tidak pun dia menguasai keseluruhan materi itu bisa menerimanya atau memahaminya, tapi paling tidak dia
mau ikut dalam belajar itu gitu Pak. Oh, begitu ya. Kalau misalnya saya atau kalau misalnya Bu Alprida amati, kira-kira kalau kita beri poin antara 1 sampai 10, anak-anak kita itu kira-kira berada di poin berapa lah itu kira-kira? Saya rasa di poin 5 Pak. Oh, di poin 5 gitu ya. Artinya memang Ibu melihat ya sangat-sangat perlu lah dikembangkan gitu ya. Jadi kalau Iya. menurut Ibu kira-kira ya, kalau standarnya gimana kira-kira? Maksud saya standar anak-anak yang Ibu harapkan itu seperti apa gitu? Saya sih inginnya anak-anak itu aktif dalam pelajaran, mengikuti pelajaran biologi itu keinginan saya. Tapi paling tidak pun anak ini mau duduk mendengarkan saat guru menerangkan atau mau ikut mengerjakan atau beraktivitas lah dengan tugas-tugas yang saya berikan gitu. Jadi tidak sepertinya dia tidak acuh tak acuh gitu, tidak mau tahu dengan apa yang ada di lingkungannya gitu. Oh, gitu ya. Jadi artinya setelah pembicaraan kita ini kira-kira nih, kalau kita beri poin 1 sampai 10 atau kira-kira berapa yang standar yang Ibu harapkan? Saya mengharapkan setelah ini anak murid saya itu bisa mendapatkan nilai 8 Nilai 8 atau ya. 7 gitulah Pak. Atau 8 atau 7 gitu ya. Kalau Hmm. Ibu tentu sudah mengevaluasi, sudah mengamati. Kira-kira mungkin ada langkah-langkah yang Ibu pikirkan untuk hal itu? Hmm, saya rasa saya ingin mencoba bertanya kepada anak itu sebenarnya bagaimana gitu pelajaran yang nyaman, memberikan atau materi bagaimana cara penyampaian yang nyaman buat dia agar dia merasakan bahwa tidak terpaksa mengikuti materi pelajaran saya itu. Mungkin itu salah satu yang ingin saya lakukan, Pak. Oh, berarti mungkin Mas Ibu meningkatkan atau merubah metode belajar, begitu kah kira-kira? Bukan, Pak. Maksud saya ingin menanyakan kepada anak itu, Heeh. istilahnya mengobrol lah gitu dengan anak itu, maunya kayak mana sih gitu, supaya dia itu mau duduk mendengarkan, seperti saya bilang, minimal lah dia mau duduk mendengarkan, dan paling tidak mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Berbicara langsung kepada anak itu. Itu mungkin salah satu yang akan saya lakukan gitu. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira selain itu mungkin ada hal lain yang mungkin Ibu kembangkan atau Ibu pikirkan gitu? Solusi lain gitu ya Pak ya. Iya. Eh, mungkin mungkin saya akan untuk anak ini mungkin saya akan membuat penghususan mungkin ya. Artinya kalau teman-temannya yang lain mungkin dia sepertinya dia kan tidak minat gitu untuk duduk diam gitu. Sepertinya anak ini mempunyai model yang kinestetik gitu ya. Jadi mungkin nanti saya agak sedikit ubah metode saya buat dia, khusus dia mungkin dalam penugasan saya akan mengasihkan tugas yang lebih banyak dia aktif bergerak gitu. Dan untuk materinya mungkin nanti saya coba mengirimkan materi itu atau saya coba cara yang lain lah, saya coba alternatif metode-metode lain yang sesuai dengan gaya belajar anak ini yang kinestetik. Mungkin seperti itu Pak, solusi yang kedua yang ingin saya lakukan. Iya ya. Mungkin ada solusi lain di antara yang dua ini mungkin lebih apa gitu menurut Ibu? Hmm, saya belum terfikir yang lain karena kalau eh, sampai saat ini saya rasa itu yang masih bisa ditoleransi gitu penyelesaiannya. Selebihnya mungkin kalau nanti sudah tidak apalagi mungkin saya akan berkoordinasi dengan guru BK, memanggil orang tuanya kah atau apa untuk menanyakan apa sih masalah anak ini gitu. Cuma itu mungkin solusi terakhir lah kali ya. Iya, Pak. Artinya mungkin Ibu pikir Ibu jalankan dulu metode-metode yang Ibu anggap apa gitu kali ya. Lebih Ya, nyaman. lebih nyaman gitu ya. Eh saya yakin ini sangat bagus sekali dan saya pasti melihat ada kekuatan-kekuatan yang Ibu Alprida miliki. Kira-kira apa kira-kira kekuatan Ibu untuk hal ini kira-kira? Hmm, kekuatannya saya rasa
Saya sudah punya, saya sudah menerapkan metode belajar yang berdiferensiasi gitu kan. Jadi dia, saya sudah coba untuk menyesuaikan metode saya itu dengan gaya belajar anak-anak di kelas saya. Jadi saya sudah punya ada RPP apa semua yang sudah kuat lah menurut saya, dan saya punya grup di kelas yang namanya teman tutor sebaya gitu kan. Jadi mungkin nanti ini bisa saya gunakan untuk membantu pemantauan atau membantu belajar anak yang kurang tadi. Oh gitu ya, artinya ibu juga manfaatkan teman-temannya supaya anak Iya, ini jadi lebih semangat gitu ya bu ya. iya. Eh, Kalau begitu, eh, mungkin ada kekuatan lain selain itu mungkin. Itu kekuatan yang saya coba lakukan, tapi seperti tadi saya bilang, Pak, kalau andai itu juga tidak mampu, mungkin saya akan bekerja sama dengan pihak BP gitu. Oh gitu ya. Jadi itulah ya alternatif terakhir. Berarti tadi ada beberapa rencana ibu lah ya. Yang tadi, yang pertama tadi apa bu? Kira lupa pula saya. Yang pertama tadi itu memanggil anak, Iya, untuk kemudian berdiskusi lah gitu, menanya yang berdiskusi, mana sih nyaman dia gitu. kemudian Terus tadi membuat di kelompok tadi ya di kelas ya. iya, Eh, iya. Kira-kira kapan ini ibu rencana mau mulai laksanakan? Eh, ini libur bulan puasa, Pak. Jadi saya rasa sesudah masuk ini nanti kan masih ada pembelajaran berlangsung, saya akan langsung melakukannya, Pak. Oh berarti mulai kita sekolah kembali hari Senin Mulai ya. hari Senin. Iya, Oh, Senin berarti ini. Senin ibu udah langsung mulai terapkan ya. Kira-kira Iya. ada nggak orang yang ibu libatkan untuk itu? Hmm, saya rasa saya di situ selain itu ya teman-teman yang ada di kelas itu gitu. Untuk merangkul dia, mengajak dia untuk bagaimana ya supaya dia pun nyaman di dalam kelas itu gitu. Oh, berarti memanfaatkan temannya juga ya. Iya. Iya ya. Eh, Kalau begitu, eh, tadi kita sudah ini ya, ibu juga sudah tahu kekuatan ibu dan juga sudah tahu siapa-siapa yang akan kira-kira dilibatkan dan kapan akan segera dimulai gitu tadi ya. Eh, Kira-kira tindak lanjutnya gimana ini kira-kira menurut ibu? Hmm, tindak lanjutnya sih, sesudah dari coaching ini saya akan langsung mengaplikasikan apa yang sudah jadi rencana saya, dan saya berharap dari selesai ini kita ada membuat kita bisa lagi sih gitu, saya kembali berbicara dengan Pak David gitu, mungkin ada dari hasil yang saya lakukan ini mungkin saya akan ada lagi yang ingin saya tanyakan atau yang saya bicarakan dengan Pak David gitu, Pak David. Oh gitu ya. Wah, saya senang sekali nih dan rasanya saya sudah tidak sabar ini untuk bertemu kembali setelah Ibu melaksanakan rencana-rencana yang telah kita buat tadi. Yang telah Ibu buat tadi ya. Eh, Kalau begitu berarti nanti kira-kira kapan nih kita ketemu lagi supaya saya juga bisa menyediakan waktu. Mungkin di Sabtu depan gitu Pak, bisa? Oh, Sabtu depan ya. Boleh, boleh. Iya. Nanti bisa juga kita komunikasi lagi lewat WA bagaimana waktu yang paling tepat. Eh, Baik Bu Alberda, kalau gitu kira-kira gimana kesimpulan Ibu atau apa yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita hari ini? Hmm, saya rasa Pak, dari hasil coaching saya dengan Bapak ini, saya bisa menarik kesimpulan bahwa mungkin dalam hari Senin inilah ya kita bisa, ya saya bilangnya sesudah libur ini hari Senin ini saya akan melakukan satu aksi gitu, aksi yang langsung kepada murid saya ini. Mungkin saya akan bertanya sama dia langsung apa yang bagaimana nyamannya dia supaya di dalam belajar di kelas itu dia mau mengikuti pelajaran yang saya ajarkan. Lalu nanti saya coba juga dengan alternatif tutor teman sebaya untuk merangkul dia, mengajak dia di mana permasalahannya, di mana kelemahannya, supaya temannya bisa saling sharing, membantu dia. Dan andai masalah ini tidak bisa juga saya selesaikan, mungkin saya akan mencoba berkolaborasi dengan guru BP. Mungkin anak ini mempunyai masalah di luar dari masalah sekolahnya yang mungkin juga mengganggu dia konsentrasinya di dalam belajar. Seperti itu Pak David. Wah, keren sekali, mantap sekali saya lihat. Saya lihat Bu Alfrida ya
Mantap sekali dalam apanya. Kira-kira Ibu pasti yakin ya bisa menjalankan ini ya? Iya, Pak. Ya, Saya sangat yakin. ya, saya lihat juga Ibu punya keyakinan yang cukup kuat dan saya yakin ini akan berhasil. Dan saya sudah nggak sabar nih Bu Alfrida untuk bisa kita ketemu lagi untuk melihat hasil apa yang Ibu dapatkan setelah melakukan langkah-langkah yang telah Ibu buat lagi. Saya pikir selain itu ada lagi yang mau kita bahas Bu Alfrida? Saya rasa sudah cukup puas saya, Pak. Saya sudah menemukan solusi permasalahan yang saya rasa selama ini mengganjal di hati saya. Jadi sesudah coaching ini saya rasa saya sudah dapat satu rencana yang akan saya lakukan dalam minggu-minggu ini. Oke, kalau begitu ya mungkin hari ini kita cukupkan pembicaraan kita ya Bu Alfrida. Nanti kita ketemu kembali di hari Sabtu minggu depan ya. Iya, Pak. Ya. Oke, baik Bu, terima kasih ya. Sampai ketemu ya. Terima kasih kembali Pak David. Oke. Terima kasih. Kasih. Ya, demikian Bu Marlina hasil coaching kami. Mantap sekali ya kan. Oke, terima kasih Pak David dan Bu Alfrida. Dari hasil catatan saya, kalau dari hal-hal yang ingin Bapak kembangkan tadi dari membuat pertanyaan yang berbobot, saya mencatat Bapak sudah sangat menguasai situasi ya, dari percakapan permasalahan coaches, kemudian Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan, semua itu menurut saya sudah merupakan pertanyaan berbobot, karena pertanyaan-pertanyaan itu sudah bisa menggali apa yang ada di dalam pikiran coachnya ya. Jadi menurut saya kegiatan hari ini untuk membuat pertanyaan berbobot dari Pak David sudah ini. Selanjutnya kira-kira kompetensi apa lagi nih Pak David yang mau Bapak kembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Apakah ada yang kira-kira masih kurang atau gimana menurut Bapak? Gimana ya? Kalau dari saya lihat tadi mungkin karena ada gangguan-gangguan sedikit sehingga mungkin hadir penuh itu sedikit terganggu, tapi ya saya yakin bisa diperbaiki lah di kemudian hari. Ya. Berarti kalau dari tujuan di awal tadi ingin mengembangkan di bagian membuat pertanyaan berbobot, saya pikir sudah tercapai ya Pak ya. Oh gitu Bu ya. Hanya di kompetensi yang lain yang perlu pendukung situasi ya, karena situasinya mungkin belum pas sekali ya, karena masih ada gangguan-gangguan, jadi mendengarkannya atau hadir penuhnya masih terganggu sedikit ya Pak ya, begitu ya? Iya. Sepakat ya? Oke, terima kasih Pak David sebagai coach hari ini dan Bu Alfrida sebagai coach. Semoga praktek coaching kita hari ini membawa kebaikan bagi kita dan membuat kita semakin pintar melakukan coaching di sekolah kita masing-masing. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Marlina. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Marlina, selamat siang Pak David. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Bagaimana ini kabarnya? Baik. Oke, hari Alhamdulillah, ini hari ini kita akan praktek coaching ya untuk tugas kita. Saya sebagai observernya di sini dan Bu Marlina sebagai coachnya dan Pak David sebagai coachnya. Sebelum melakukan coaching, saya ingin menanyakan sedikit pertanyaan pra-supervisi untuk coaching kita ini ya pada Bu Marlina sebagai coachnya. Kira-kira ini sebagai poin rubrik penilaian kita gitu ya Bu Marlina dalam coaching ini. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam praktek coaching kita ini? Ya, kalau saya sendiri sih karena belum terbiasa mengcoaching orang, jadi saya berpikir kompetensi yang mau saya kembangkan itu
untuk mendengarkan dengan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Karena saya termasuk orangnya yang nggak sabaran, bisa jadi saya suka buru-buru. Jadi saya berpikir harus sabar mendengarkan itu adalah satu kompetensi yang harus saya latih. Dan saat membuat pertanyaan yang berbobot itu juga harus saya latih supaya orang yang sedang saya coaching merasa nyaman, tidak berubah pertanyaan, dan membuat pertanyaan itu juga yang enak dirasa gitu ya, tidak merasa bersalah yang ditanyain. Saya pikir kompetensi itu yang saya kembangkan hari ini. Oke, berarti ada 2 kompetensi ya Bu Marlina ya, kompetensi mendengarkan dengan aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu Marlina ya. Oke, Ya. Secara ini menurut Bu Marlina di dalam coaching kita ini nanti, udah kira-kira bagaimana indikasi yang Ibu harapkan, yang menurut Ibu dikatakan keberhasilan Ibu sebagai coach itu yang bagaimana Bu kira-kira? Kalau menurut saya indikator yang saya capai dianggap berhasil sebagai seorang coach untuk saya pribadi, berarti saya harus mampu mendengarkan dengan aktif, dengan sabar, kemudian mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyinggung, dan pertanyaan-pertanyaan itu mampu menggali potensi dari coach itu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Menurut saya seperti itu. Iya, bagus sekali ya Bu Marlina ya. Oke. Untuk tidak memperpanjang waktu, maka sudah bisa teknik coachingnya dimulai Bu Marlina antara Bu Marlina dengan Pak Davidson. Silakan Bu Marlina. Oke Bu Alfrida, terima kasih sudah membuka praktek coaching hari ini. Oke Pak David, selamat siang. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya nih Pak David? Baik, Bu, baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Libur juga di sana kan Pak? Libur, Bu, libur kita, libur. Libur sama berarti ya, SLB sama SMK sama ya? Iya. SMA ya? Sampai ya, SMA sampai hari Sabtu kami libur. Oke Pak David, kemarin Pak David ada hubungi saya, katanya ada mau bicara sesuatu itu. Kira-kira mau ngomongin apa kita hari ini Pak David? Gini, saya kan di sekolah itu bidang kesiswaan. Jadi di sekolah kami itu anak-anaknya ada punya geng, namanya geng Inang. Nah, mereka ini semuanya laki-laki. Dan kumpulan mereka ini sering melakukan hal-hal yang kurang baik sih menurut kami. Kadang mereka seperti balapan atau tawuran gitu, ngumpul-ngumpul di situ. Mereka kadang ada yang merokok, ada yang dan lain sebagainya lah. Sehingga kadang juga di sekolah mau mereka ini membuli adik-adik kelasnya, misalnya dengan mengompas dan lain sebagainya gitu, Bu. Ya memang beberapa hal sudah kami lakukan, tetapi sampai saat ini saya masih melihat banyak anak-anak itu yang masih tergabung di situ gitu. Jadi saya ingin bercerita nih sama Bu Marlina, gimana kira-kira apakah ada saran-saran dari Ibu gitu loh. Oh, berarti di sekolah itu murid Bapak ini ya, yang ikut geng inap itu tadi ya? Iya. Jadi banyak kegiatan yang dianggap negatif lah ya, yang mereka lakukan, bukan hanya di luar, tapi di sekolah juga ya? Iya, Bu. Dengan merokok, jadi menjadi contoh yang nggak baik ya buat yang lain. Buat teman-teman. Kira-kira pembicaraan kita ini mau kemana lah tujuannya ini Pak? Iya, maksud saya tadi begini, dengan bercerita sama Bu Marlina, ya mungkin ada saran-saran atau solusi-solusi dari Ibu, sehingga ya saya bisa terapkan atau saya bisa lakukan di sekolah gitu, Bu. Untuk setidaknya mengurangi lah anggota geng Inang ini. Jadi kira-kira di sekolah itu yang tercatat anggota geng ada berapa banyak itu? Dari 1.280 murid kami, kalau kami data-data adalah sekitar 80-an orang mereka itu. Dari kelas 10 sampai kelas 12. 80 orang. Iya. Jadi kalau dari 80 orang itu kira-kira sudah membuat pengaruh buruk di sekolah atau bagaimana?
Sebenarnya kalau kami lihat yang membuat pengaruh buruk itu kalau 5 atau paling banyak 10 orang saja kita berikan apa namanya ya, eh, pembinaan, yang lain akan berubahnya itu gitu. Oh, baik-baik. Berarti dari 80 orang itu yang nyata jelas ada 5 orang ya, yang Iya. nyata sekali, atau 10 orang yang melakukan hal-hal yang kurang baik di dalam sekolah ya. Artinya begini, mereka yang menjadi bosnya gitu, mereka yang mengajak-ngajak kawan-kawannya ini, mereka yang pengaruhi gitu. Iya, iya, iya. Iya. Jadi selama itu sudah diketahui tindakan sekolah ke mereka apa kira-kira? Selama ini sih yang kami lakukan razia, itu yang pertama. Razia tas mereka, kemudian ada warung tempat mereka biasa ngumpul, kami razia ke situ. Kalau kami temukan, ya biasanya sih anak-anak itu lari ya, lari terbirit-birit. Tapi kalau kami temukan ya kami bawa ke sekolah, gitu. Jadi razia berarti keluar sekolah dia ya, lari ya. Setelah pulang sekolah biasanya mereka ngumpul di situ. Oh, setelah pulang sekolah. Jadi kalau belajar itu tetap ikut pembelajaran begitu. Ah, itu dia masalahnya. Di antara mereka ini biasanya lebih senang di luar itu daripada di dalam kelas. Jadi ketika guru pas pertukaran jam, sering mereka ini apa namanya, keluar gitu. Nah, baru nanti terlambatlah masuknya gitu. Iya, enggak ya. Jadi banyak itu guru yang mengeluh sama mereka atau gimana? Iya, sebenarnya Kalau banyaklah hal guru-guru mengeluh. Ya. Jadi kalau sudah begitu, Bapak selaku kesiswaan tindakan apa yang sudah Bapak rencanakan untuk buat supaya mereka lebih baik gitu, Pak? Kira-kira. Gimana ya kira-kira ya? Sebenarnya sih ya saya juga mikir-mikir, mungkin langkah yang harus saya lakukan ini adalah pertama berkolaborasi dengan semua guru yang masuk di dalam kelas. Artinya kalau semua guru menasehati kemudian mengingatkan, pasti ada kemungkinan mereka akan berkurang berkurang dan akan berbuat baik gitu. Jadi itu keinginan Bapak kira-kira untuk anak yang ikut geng itu akan seperti apalah nanti kalau sudah dilakukan kolaborasi dengan guru-guru untuk mereka. Harapan Bapak itu seperti apa untuk mereka? Harapan saya sih sebenarnya ya mereka jadi aktif belajarnya. Itu yang pertama. Sebab ketika mereka semangat belajar, ketika mereka tertarik dengan pembelajaran, saya yakin mereka pasti akan mengurangi hal-hal negatif itu. Gitu. Berarti kalau dilihat-lihat anak-anak yang ikut geng motor ini sekarang perilakunya di skala berapa lah menurut Bapak? Bukan geng motor, tapi geng inap. Oh, geng inap itu ngapain aja tuh geng ya? Bukan geng motor Kalau tadi. kita Ribut kita aja. kasih skornya, ya kalau saya sih membuat mereka itu nilainya 4 karena Wah, udah mempengaruhi kepada yang lain gitu. iya iya iya. Iya, Berarti gengnya perkumpulan-perkumpulan aja gitu ya. iya, Tapi pengaruhnya nggak bener ya. nggak benar. Karena kadang kan itu tadi mau mereka mengompas adik-adiknya anak kelas 10 itu dimintai uang, tapi mereka gunakan untuk tidak benar gitu. Jadi kalau sudah begitu, rencana Bapak apa aja kira-kira untuk membuat mereka lebih aktif belajar lagi Tadi pertama selain kan dengan kolaborasi dengan guru? Tadi kan pertama kan saya harapkan kolaborasi dengan guru. Kemudian ini setelah ini artinya saya akan ngomonglah dengan guru-guru ini, ayo supaya setiap guru yang masuk memperhatikan anak-anak yang khusus ini. Nah, artinya anak-anak yang khusus ini mungkin mereka jangan teror, tetapi ya mereka berikan kegiatan-kegiatan positif untuk mereka. Nah, misalnya ketika di kelas lebih sering ditanya atau lebih dikasih diskusi dan lain sebagainya. Artinya misalnya memimpin doa suruh anak itu gitu. Kemudian setelah itu saya juga berencana nih dengan guru BK akan mengumpulkan anak-anak ini. Dikumpulkan untuk ya dinasehati, tetapi saya sih berpikir jangan mereka merasa tertuduh begitu. Nah, saya berpikir mengumpulkan mereka, kemudian mengajak mereka mungkin nanti ada suatu kegiatan yang ceria,
Tetapi harapan saya mereka tidak merasa tertuduh gitu. Oh, berarti udah ada rencana dari Bapak ini ya, selain dari dengan kolaborasi dengan guru-guru. Jadi guru-guru itu harus memberi perhatian khusus sebenarnya ya kalau dalam hal ini. Iya, Supaya mereka lebih tertarik ke dalam kelas begitu ya Pak ya. iya Bu. Kemudian diberikan diskusi-diskusi khusus untuk mereka. Iya, Nah, dan yang terakhir dengan guru BK untuk mengumpulkan anak-anak yang membuat kegiatannya Pak. Jadi kalau beginilah, kira-kira tercapai nggak yang Bapak inginkan tadi untuk membuat mereka menjadi lebih aktif di kelas lagi eh dengan beberapa ini tadi. saya harap sih begitu. Dan juga mungkin rencana saya yang lain ya Bu ya. Asal ada, kan sering itu kalau sekolah kami sering ada datang penceramah-ceramah misalnya dari narkoba atau dari badan kesehatan. Saya berencana nih kalau ada yang datang seperti itu, maka mereka yang akan kami ikutkan. Begitu. Ya tentu saja dengan itu tadi guru BK kan sudah tahu semua siapa anak-anak ini begitu. Saya yakin sih Bu, saya yakin ini bisa berjalan dengan baik. Saya pikir sih kalau dari pemikiran yang atau solusi yang sudah Bapak rencanakan, saya pikir itu sudah apa ya? Sudah memiliki tahapan-tahapan yang sangat baik ya. Diawali dengan kolaborasi dengan guru, memberikan perhatian khusus kepada mereka. Kemudian kalau nggak nyampe juga manggil guru BK dengan mengumpulkan anak-anak dan membuat kegiatan. Dan yang lebih keren lagi saya pikir dengan membawa penceramah dari luar ya. Iya, Karena biasanya kalau dari luar mungkin lebih didengar ya Pak ya daripada gurunya ya. iya biasanya lebih didengar. Iya. Iya. Nah, saya pikir ini udah keren kali lah Pak. Mungkin kalau misalnya ini dilakukan, kira-kira Bapak perlu bantuan siapa aja untuk melakukan hal itu? Eh, saya sangat perlu ini adalah yang pertama wali kelas. Makanya saya akan berkolaborasi dengan wali kelasnya. Artinya anak-anak yang di kelas berapa saja mereka saya akan diskusi dengan wali kelasnya dan juga dengan guru BK-nya. Nah, kemudian ya tentu saja juga saya perlu bantuan dari orang tuanya. Nah, orang tua mungkin akan kita ajak ketemu. Ya, tetapi ini tadi memang kadang yang membuat saya apa? Karena ada orang tua ini berpikir ketika dipanggil ke sekolah maka dia sudah merasa bahwa ini betul-betul anakku jahat gitu. Nah, tetapi saya sedang berusaha nih bagaimana cara komunikasinya supaya ketika orang tua dipanggil ke sekolah itu tujuannya untuk kebaikan anak kita. Nah, bukan untuk supaya dia dihukum gitu, tetapi untuk kemajuan anak kita begitu. Ya, oke. Jadi kalau semua ini sudah terlaksana lah, harapan Bapak anak-anak ini bisa harus di dalam skala perilaku berapa lah ini? Iya, kalau tadi kan saya delay dia 4 ya. Saya sih berharap ketika guru sudah melakukan ini mengingatkan, menasihati mereka ketika di kelas, memberikan mereka keaktifan yang lebih lagi. Kemudian juga kalau ada kegiatan-kegiatan mereka diaktifkan, saya berharap ini bisa berubah menjadi nilai 8 lah. Ya. Delapan ya, Ya, yakin artinya Bapak pasti bisa ya. iya, artinya bahwa semakin hari anggota geng ini berkurang dan bahkan kalau bisa habis, tidak ada lagi gitu. Oke. Berarti kalau semua sudah kita kerjakan, semua sudah dilakukan, memang kalau dari hal-hal yang Pak sampaikan perlu banyak orang yang ikut serta di dalam ya. Iya, Bu, iya. Iya. Jadi rasanya saya penasaran juga sih geng itu seperti apa yang mereka kerjakan sebenarnya gitu kan. Kenapa bisa membuat jadi pengaruh buruk di sekolah itu tadi ya. Karena Iya. sebenarnya kan banyak perkumpulan-perkumpulan ya Pak yang bisa bawa hal positif ya. Oke Pak David, saya senang sekali gitu mendengarkan tentang permasalahan di sekolah Bapak karena saya pikir bisa dibawa juga ke sekolah kita gitu kan. Jadi kalau dari pembicaraan kita nih kira-kira apalah yang bisa Bapak rangkum untuk mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak tadi? Saya sangat berterima kasih sekali nih Bu Marlina. Artinya dengan kita berbicara hari ini saya menjadi ada rasanya plong. Kemudian saya juga sudah
menemukan beberapa langkah positif yang akan saya lakukan. Yang mana tadi pertama, saya akan kolaborasi dengan wali kelas dan guru yang masuk di kelas untuk menegaskan kembali supaya mereka memperhatikan anak-anak yang khusus itu. Kemudian, tetapi membuat mereka tidak tertekan ya. Kemudian setelah itu saya juga akan berkolaborasi dengan guru BK. Artinya nanti guru BK kan mencatat siapa-siapa saja dari anak ini yang perlu diperhatikan khusus. Selanjutnya akan diberikan suatu kegiatan yang baik ya. Atau ketika ada kegiatan-kegiatan sekolah maka mereka akan selalu dilibatkan. Sehingga dengan harapan ya nanti anggota geng Inang ini semakin habis dan kalau bisa jadi tidak ada lagi begitu. Kira-kira kapan nih Pak dimulai nanti? Karena ini masih libur ya, nanti hari Senin saya akan mulailah berkolaborasi dengan guru-guru wali kelas itu dan guru yang masuk di kelas saya akan kumpulkan lah, karena kan ada waktu di pagi hari ya, nanti bisa di ruang guru ngobrol-ngobrol sebentar gitu. Jadi kalau menurut Bapak dari memulai itu sampai kira-kira mencapai harapan Bapak kepada anak-anak di skala 8 itu tadi, kira-kira butuh waktu berapa lama itu? Tentu ini akan butuh proses yang agak panjang. Mungkin sampai akhir tahun ajaran inilah, sampai ujian semester nanti saya harapkan semuanya sudah bagus dan tidak ada lagi anggota geng Inang itu. Oke, jadi saya pikir rencana-rencana Bapak sudah sangat baik menurut saya ya, karena memang semua itu butuh proses dari setiap hal untuk memperbaiki perilaku. Kita nggak bisa buru-buru ya Pak ya. Jadi mulai dari Senin masuk sampai di akhir semester nanti ya Pak. Rasanya sabar ini, pengen nunggu cerita Bapak di akhir semester, apakah betul-betul geng ini sudah berkurang jumlah anggotanya atau tidak ada lagi gitu kan. Sampai nambah pula ya kan, kalau bisa memang betul-betul nggak ada ya Pak ya. Iya Bu ya. Jadi sebenarnya begini Bu, kalau Ibu ada waktu, saya masih mengharapkan ada pertemuan berikutnya, tapi bukan di akhir semester loh Bu. Maksudnya ya kalau bisa entah minggu depan kita ngobrol sekali lagi, artinya setelah saya ngomong dengan guru-guru, setelah saya cerita dengan guru BK-nya, saya pengen juga sih Bu Marlina bisa cerita-cerita dengan saya. Mungkin nanti kita temukan lagi langkah-langkah yang lain selain daripada yang sudah dijalankan selama 1 minggu itu gitu. Ibu bisa nggak kira-kira ya? Oh, kayaknya bisa. Kita bisa atur waktu nanti Pak David. Saya juga pingin tahu juga reaksi dari guru-guru untuk membantu anak-anak ini gimana gitu kan. Terkadang kan banyak orang yang kurang peduli juga walaupun guru ya Pak. Iya, Jadi Bu. saya pikir penasaran juga ini dalam waktu 2 minggu ke depan apa reaksi dari guru, apa hasil yang sudah dikerjakan, pingin tahu ini. Kayaknya perlu jumpa lagi nanti kita di 2 minggu ke depan ya Pak ya. Iya Bu, ya. Saya sangat terima kasih sekali ya Bu Marlina ya. Ibu sudah menyediakan waktu bagi saya dan bahkan untuk 2 minggu lagi pun masih ada waktu Ibu untuk saya. Terima kasih sekali Bu Marlina ya. Oke Pak David, dari hasil pembicaraan kali ini mungkin cukup ya Pak David ya. Kita tunggu di 2 minggu lagi lah ya, ketemu lagi ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Oke Pak David, terima kasih. Semoga sehat selalu, tetap semangat untuk anak-anak bangsa kita. Terima kasih Bu. Ya. Oke Pak David, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang Pak David. Siang Bu. Oke, terima kasih Bu Marlina, Pak David. Sepertinya praktek coachingnya sudah sangat baik ya, sudah sangat menguasai teknik-tekniknya. Yang dari saya lihat, 2 kompetensi yang ingin Ibu Marlina capai, kompetensi mendengarkan dengan aktif dan membuat pertanyaan atau mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu sudah nampak di dalam teknik coaching yang Bu Marlina lakukan. Gitu ya. Jadi saya sudah lihat sangat-sangat baik sekali ya Bu Marlina, yang apa yang ingin Ibu apakan, yang Ibu inginkan, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu. Ini ada sedikit pertanyaan buat Bu Marlina, dari kompetensi apa lagi ya Bu Marlina kira-kira yang akan Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan?
Mungkin kalau kompetensi yang mau saya kembangkan lagi ya masih tetap yang itu tadi Bu, karena kan saya pikir itu butuh latihan yang banyak gitu ya. Karena terkadang di dalam hati mendengarkan tuh nggak sabar kok kok gitu ya kan. Padahal mendengarkan saja ya kan, tapi pingin ikut campur terus rasanya. Iya ya Karena gitu. orangnya nggak sabar. Terus untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan itu tadi memang saya pikir sudah mulai terbuka lah, sudah mulai terbiasa gitu. Jadi itu tetap perlu saya tingkatkan dan saya pikir itu hal yang sangat sangat penting di dalam sebuah coaching. Jadi itu tetap harus dikembangkan lagi gitu. Oke. Eh, Oke, menurut saya hari ini praktek coaching kita berjalan dengan baik ya. Apa yang telah Bu Marlina dan Pak Davidson lakukan sudah memenuhi kompetensi yang ingin Ibu raih ya, Bu Marlina raih di dalam praktek coaching Bu Marlina, yaitu kemampuan mendengarkan dengan aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi saya kira kedepannya kita sama-sama akan berlatih lagi lebih banyak, lebih baik lagi untuk dapat meningkatkan kompetensi-kompetensi di dalam coaching ini agar kedepannya kita bisa mempraktekkannya dengan lebih baik di sekolah kita masing-masing dan mungkin ini dapat bermanfaat, berguna ya untuk meningkatkan kemampuan dan meningkatkan menyelesaikan masalah-masalah yang ada mungkin di sekitar kita yang bisa kita selesaikan dengan teknik coaching. Oke, terima kasih Pak Davidson dan Bu Marlina atas praktek coachingnya hari ini. Mungkin sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat siang Ibu-ibu. Selamat siang Ibu-ibu, Bu Alprida dan Bu Marlina. Selamat siang Pak David. Selamat siang Pak David. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah, semangat. Iya. Sehat Pak, alhamdulillah. Mantap, kelihatan kok dari wajah-wajahnya nih penuh dengan senyuman di puasa hari pertama ya. Tetap semangat ya. Iya. Iya. Ibu-ibu, hari ini kita akan mengadakan praktik coaching. Siapa nih jadi coachnya? Saya yang jadi coachnya Pak David dan Bu Marlina sebagai coachnya. Oke, jadi sebelum kita memulai prakteknya, seperti kita pahami bersama beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika coaching itu berlangsung adalah, terutama ini bagi coachnya, itu adalah yang pertama dia kehadiran penuh, kemudian kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif ya, dan yang lain saya pikir ibu-ibu udah paham itu. Nah, kira-kira Bu Alprida kompetensi apa nih yang mau dikembangkan pada saat ini? Kalau saya Pak David ingin meningkatkan kompetensi mendengarkan secara aktif gitu, karena saat mendengarkan orang berbicara itu kadang ada keinginan untuk meluruskan kah, atau ada keinginan seperti aduh masa seperti itu gitu, ingin membenarkan atau apa gitu. Jadi di sini saya ingin meningkatkan kompetensi mendengarkan secara aktif, dan yang paling utama itu adalah membuat atau mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, ya memang itulah kelemahan ibu-ibu ya, susah mendengarkan ya. Oke, kalau begitu berarti yang spesifik yang paling ingin diobservasi tadi yang mana di antara dua itu? Mungkin mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Oke, mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Oke. Tadi tujuannya juga udah jelas ya, supaya bisa mendengarkan dan atau gimana? Coba mungkin bisa Ibu jelaskan lagi pertanyaan apa tujuan kira-kira itu? Tujuan yang ingin saya capai gitu, kompetensi yang ingin saya capai dari praktek coaching ini, mungkin menurut saya yang pertama yang paling saya inginkan adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, sehingga coach itu merasa tidak bagaimana ya, tidak merasa bahwa disudutkan gitu. Dia merasa nyaman untuk menceritakan permasalahannya, sehingga dia sampai kepada akhirnya mendapatkan tujuan dari
tujuan dari apa permasalahannya itu gitu. Jadi solusi dari permasalahannya. Terus yang kedua, saya ingin menjadi itu meningkatkan kompetensi mendengarkan secara aktif, karena menurut saya sampai saat ini itu juga masih sangat ini gitu kan, masih sangat perlu gitu, karena biasanya seorang coach itu jika coachingnya berbicara itu ada hal yang ingin meluruskan kah atau apa gitu. Jadi di sini saya ingin berlatih ini, Pak. Oke, saya sudah paham apa yang Ibu maksud. Saya pikir kita sudah bisa mulai ya Ibu-Ibu ya. Oke, Bu Alfrida dan Bu Marina silakan. Oke, terima kasih Pak David. Selamat siang Bu Marlina. Assalamualaikum Bu Marlina. Selamat siang Bu Al. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabarnya di hari puasa pertama ini Bu Marlina? Alhamdulillah. Sehat Bu, sehat. Oke, mudah-mudahan sampai akhir ya Bu Marlina. Amin, amin. Saya dengar kemarin Bu Marlina ada me-WA saya ya. Kira-kira ada yang mau dibicarakan? Apa itu ya Bu Marlina yang ingin Ibu ceritakan dengan saya? Iya nih Bu, ada apa ya? Sedikit ganjalan di hati. Nah, terutama dalam pembelajaran di sekolah. Jadi kan saya kebetulan baru ditunjuk atau dipercayakan untuk menjadi PKS kesiswaan. Nah, jadi sebenarnya di sekolah kami itu ada banyak permasalahan kesiswaan, tapi yang paling apa di hati saya itu ada permasalahan setiap hari Jumat dan Sabtu jumlah siswa yang hadir itu sangat sedikit gitu. Karena kami di sekolah luar biasa ya kan. Hari Jumat dan Sabtu itu serasa mungkin bagi mereka itu seperti hari libur. Padahal baru sekolah 4 hari, Jumat Sabtu udah mau nggak sekolah aja gitu rasanya. Jadi rasanya sebagai PKS kesiswaan saya kok miris gitu ya. Kenapa sekolah hanya semangat 4 hari, padahal sekolah itu kan harusnya 6 hari tetap semangat gitu. Jadi rasanya pingin curhat lah sama Ibu, gimana cerita apa, mungkin ada hal-hal atau pengalaman dari Bu Al yang bisa jadi pelajaran buat saya untuk meningkatkan kehadiran murid-murid kami di sekolah gitu. Oke, gitu ya Bu Marlina ya. Oke, kira-kira menurut Bu Marlina, tujuan dari pertemuan kita ini udah apalah yang ingin Ibu capai gitu? Apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil coaching kita nanti ini? Kalau yang pertama sih pinginnya curhat dulu gitu ya kan. Kemudian ya maunya setelah ngobrol-ngobrol dapatlah kira-kira solusi ataupun pemikiran ke depan apa yang bisa dilakukan untuk menarik siswa supaya siswa-siswa yang Jumat Sabtu itu rasanya kok males gitu ya ke sekolah gitu. Jadi pinginnya anak-anak itu balik lagi ke sekolah di hari Jumat dan Sabtu seperti hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis gitu. Jadi Bu Marlina ingin di hari Jumat Sabtu itu aktivitas anaknya tetap sama dengan di hari-hari lainnya gitu ya Bu Marlina ya. Oke. Menurut Bu Marlina, apa sih ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini Bu Marlina? Kalau saya pikir sih Bu, kalau keberhasilan dari kalau ngobrol-ngobrol ini sih mungkin dapat solusi gitu ya, dapat solusi dan solusi itu bisa saya terapkan di sekolah kami lagi nanti gitu. Jadi kalau dapat solusi terus bisa diterapkan dan bisa menarik murid-murid menjadi rajin lagi di Jumat dan Sabtu, saya pikir itu luar biasa itu bisa dapat hal seperti itu gitu. Oke Bu Marlina ya. Jadi menurut Bu Marlina, dari pengamatan Bu Marlina saat ini terhadap siswa Ibu, jika kita kasih skala 1 sampai 10 Bu Marlina, di manalah kira-kira saat ini nilai yang bisa Ibu berikan kepada anak murid Ibu itu? Oke Bu, mungkin dalam skala ya
Memang sih secara keseluruhan ada sekitar 40% itu yang Jumat Sabtu itu malas hadir gitu ya. Jadi 60% itu masih hadir, khususnya yang SMP SMA. Dan ini yang lebih khusus yang Jumat Sabtu itu di SD. Jumat Sabtu sudah malas. Jadi saya pikir untuk anak-anak yang ini tingkat kerajinannya di skala 5 lah Bu. 5 atau 6 gitulah. Di skala 5 atau 6 ya saat ini ya menurut Bu Marlina. Oke Bu Marlina, dari skala yang Ibu ceritakan tadi itu kan udah dari hasil pengamatan Bu Marlina ya di lapangan ya. Jadi apa ya menurut Bu Marlina, kekuatan apa yang bisa atau apa yang bisa Ibu lakukan untuk merubah kebiasaan anak-anak yang tadi di hari Jumat dan Sabtu ini tidak datang itu menurut Ibu apalah yang bisa Ibu lakukan gitu? Kalau saya pikir sih pertama kan kita diskusi dulu dengan PKS kurikulum kemarin kan, apa sih sebenarnya yang buat mereka itu kok Jumat Sabtu nggak mau hadir gitu ya kan. Dari hasil pembicaraan itu kan PKS kurikulum, karena kami dari SD, SMP, SMA satu atap, bagian kurikulum itu ada 3, SD, SMP, SMA. Jadi khusus yang SD menyatakan kalau di Jumat itu mereka sering keliling, muridnya kadang di kelas itu hanya 2 orang, padahal satu kelas itu ada 6 atau 8 gitu ya kan. Jadi saya berpikir saya mau cari ini dulu. Di hari Jumat itu saya datangi kelasnya masing-masing, saya bawa catatan dan saya mau data. Apa sih yang jadi penyebab utama kenapa di hari Jumat dan Sabtu itu anak-anak pada nggak hadir gitu kan. Yang pertama saya datangi dulu wali-wali kelasnya, itu rencana saya sih masih wali kelasnya. Kemudian kalau wali kelasnya itu memberi keterangan apa, akan saya catat dan akan saya cari informasi lanjut begitu. Jadi saya pikir perlu kerjasama, bukan hanya para PKS-nya saja yang bekerja, tapi guru-gurunya juga harus ikut memotivasi siswanya supaya di Jumat dan Sabtu itu hadir. Itu sih di pemikiran saya di awal. Oke. Kira-kira ada lagi yang lain, Bu? Dan yang nggak mengenakan hati saya. Jadi setelah dari hasil ngobrol-ngobrol sama PKS kurikulum, ada beberapa wali kelas yang memang juga di Jumat dan Sabtu itu, walau ini masih dalam obrolan, belum dalam bentuk data ya. Jadi saya perlu data atau bukti nyata kalau memang wali kelasnya itu nggak hadir di hari Jumat dan Sabtu. Jadi saya pikir kalau kehadiran wali kelasnya juga Jumat dan Sabtu itu nggak ada, mana mungkin muridnya bisa hadir juga di Jumat dan Sabtu kan, Bu? Kan bisa saja murid itu tidak hadir tapi gara-gara gurunya nggak hadir. Misalnya kalau Jumat sering gurunya nggak datang, kan muridnya juga jadi malas datang, gurunya juga nggak hadir, ngapain kami datang kan, seperti itu. Nah ini kan ini masih dalam obrolan-obrolan, saya belum dapat data yang nyata, jadi saya akan membuat ibaratnya keliling lah nanti di Jumat dan Sabtu untuk melihat gurunya itu hadir apa tidak di hari Jumat gitu kan. Jadi kalau gurunya hadir, saya pikir kalau murid nggak hadir berarti ada permasalahan dari rumah gitu. Tapi kalau Jumat dan Sabtu gurunya juga nggak hadir, saya mikirnya kok jadi curiga yang bikin murid nggak hadir ini jangan-jangan gurunya gitu. Jadi sepertinya perlu data yang aktual ya supaya kita bicara nggak sekedar dari bisikan-bisikan orang gitu. Supaya jelas lah ini apa sih penyebabnya kok Jumat Sabtu kok sedikit sekali yang hadir gitu. Oke. Ya Bu Marlina ya. Jadi butuh data yang valid ya Bu Marlina baru bisa kita apakan ya. Oke Bu Marlina, kira-kira menurut Bu Marlina sampai saat ini hambatan apalah yang paling besar yang menurut Bu Marlina yang menjadi dasar permasalahan yang Ibu hadapi ini? Apa Karena saya gangguan? masih baru ya Bu di bagian kesiswaan. Jadi
Kalau hambatan sih belum belum terlihat sekali gitu, karena juga saya baru dipercayakan selama 1 bulan ini. Jadi saya mikirnya kalau hambatan itu mungkin waktu saya yang harus diperbanyak untuk memperhatikan murid-murid tersebut. Dan yang menjadi hambatan itu saya juga guru gitu kan. Jadi saya harus melihat kelas-kelas orang sementara saya juga punya tanggung jawab di kelas sendiri. Ya, saya pikir itu menjadi sebuah hambatan untuk mencari data yang valid kalau saya sendirian gitu. Oke. Kira-kira dari permasalahan yang Ibu dapatkan di lapangan dan hambatan yang Ibu rasakan, ada nggak menurut Ibu solusi yang bisa Ibu lakukan untuk menyelesaikan hambatan itu? Solusi, iya. Kalau dari hambatan itu tadi saya sadari, saya nggak bisa kerja sendiri gitu kan. Jadi saya perlu bantuan guru-guru lain untuk mencari data eh, kelas mana yang muridnya paling sedikit hadir di Jumat Sabtu dan kelas mana yang gurunya juga tidak hadir di Jumat dan Sabtu. Jadi mungkin kita perlu orang lain. Saya pikir saya perlu mencari guru yang bisa saya ajak kerjasama untuk keliling jalan di pagi hari yang dia jamnya tidak ada mengajar di pagi itu gitu. Jadi saya perlu cari guru yang bisa membantu saya untuk mencari data tersebut lah Bu. Untuk solusi mencari data itu dulu ya. Kira-kira ada solusi yang lain, Bu? Mungkin yang Kalau terpikirkan Bu Marlina? solusi, saya pikir kalau karena yang pertama solusinya mencari data valid dan solusinya masih itu, kemudian saya juga bisa bertanya nanti ke murid-muridnya, saya pikir. Jadi setelah nanti didata hari Jumat Sabtu itu yang sering nggak hadir siapa aja, saya pikir di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis di saat jam saya kosong, saya bisa datang ke kelas-kelas untuk menanyakan kepada murid-muridnya di saat jam istirahat, kenapa sering nggak datang, apa alasannya. Kemudian sepertinya saya perlu bantuan guru BK juga untuk mencari akar permasalahan dari permasalahan itu. Oke, gitu ya Bu Marlina. Oke, menurut Bu Marlina, apa sih ukuran keberhasilan rencana yang sudah Ibu susun tadi sebagus mungkin itu bagaimana menurut Bu Marlina? Ukuran keberhasilan Ibu Marlina yang bagaimana? Kalau ukuran keberhasilan sih di awal pinginnya mereka hadir semua di Jumat Sabtu gitu ya Bu. Cuman untuk di awal saya cuman pingin menargetkan saya tahu dulu apa sih penyebab utama kenapa mereka malas sekolah di Jumat dan Sabtu. Kemudian saya juga tahu akan melakukan apa kepada mereka supaya mereka lebih tertarik untuk datang ke sekolah. Kalau ukuran keberhasilannya sih tadi hadir sih mereka semua di Jumat Sabtu gitu, tidak malas-malas lagi. Oke, jadi kalau diskalakan lah Bu Marlina dari 1 tadi sampai 10, keberhasilan yang skala keberhasilan Ibu itu yang di mana, di poin keberapa lah? Kalau di titik awal sih saya pinginnya mencapai mereka di skala 8 aja udah keren itu. Karena kalau anak-anak SLB terkadang bangun pagi aja pun mesti dibangunkan, udah dibangunkan harus diantarkan lagi ya kan. Jadi kalau dari 40% yang nggak hadir tadi bisa 20% aja di Jumat Sabtu, saya pikir itu sudah suatu keberhasilan yang luar biasa menurut saya gitu. Karena mereka memang punya apa ya? Punya beban sendiri karena kekhususan mereka itu tadi untuk bangun pagi aja sulit untuk apa ini. Tapi saya cuma berpikir kenapa Senin, Selasa, Rabu, Kamis semangat, Jumat, Sabtu kok nggak sekolah gitu. Jadi penasaran gitu saya. Oke gitu ya Bu Marina. Jadi mungkin ukuran yang Ibu inginkan itu hampir lah ya, enggak 100% seperti aktifnya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu, tapi paling tidak 40%-nya sudah hampir seperti itulah gitu ya Bu ya. Jadi enggak muluk-muluk gitu ya, sampai 100% juga hadir semua ya Bu Marlina. Oke, Bu Marlina, kira-kira siapa aja yang menurut Bu Marlina yang bisa membantu menjalankan komitmen yang sudah atau rencana yang sudah Ibu Marlina buat ini selain Bu Marlina?
Nah, setelah ngobrol-ngobrol ini saya jadi terpikir gitu, karena tadi kan harus ada teman untuk mencari data supaya valid ya kelas-kelas mana yang nggak masuk gurunya, yang muridnya nggak masuk. Nah, jadi saya teringat ada kalau Jumat Sabtu itu kan kami pelajaran keterampilan. Nah, dan di situ ada guru-guru bidang studi yang nggak masuk di SMP SMA. Jadi saya berpikirnya saya mau cari bantuan dengan guru-guru yang nggak ada jam, tapi khususnya ini PKS kurikulum SMA. Ada satu orang yang di Jumat Sabtu dia nggak mengajar karena dia mengajar di guru mata pelajaran. Sementara kelas dia masuk keterampilan 2 hari itu. Jadi saya pikir saya akan mengajak ibu itu untuk membantu saya mencari data yang valid supaya kita ngobrol nggak asal ngomong ya kan. Jadi saya pikir kalau kita ngomong sembarangan sama guru nanti payah gitu. Jadi saya perlu bantuan ibu itu, saya sudah terpikir ada namanya Siti. Nah, itu dia di Jumat Sabtu tidak hadir, tidak tidak masuk kelas. Kemudian ada guru agama. Guru agama itu ada Bu Maya. Dia juga nggak masuk itu Jumat Sabtu. Saya pikir saya mau minta bantuan mereka berdua nanti. Oke, sepertinya Bu Marlina sudah punya rencana dan sudah punya ini ya, siapa yang bakal membantu Bu Marlina menjalankan komitmen yang sudah Ibu rencanakan ini. Kira-kira Bu Marlina berapa lama gitu waktu yang bisa Ibu gunakan untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan tadi? Oke. Kalau tadi yang pertama kan tujuan saya mencari data yang valid dulu ya Bu ya. Data yang valid tentang ketidakhadiran dan penyebab. Nah, kalau untuk target yang pertama itu saya pikir dalam waktu, karena ini Jumat Sabtu permasalahannya, itu saya pikir perlu waktu 2 sampai 3 minggu. Karena kan kita tidak bisa langsung memastikan, oh dia tidak hadir hari Jumat, berarti dia malas, bisa jadi memang ada keperluan di hari-hari yang lainnya dia sekolah ya kan. Kalau untuk ukuran keberhasilan yang kedua, untuk kehadiran mereka semua, saya pikir perlu waktu yang lebih lama lagi gitu. Karena kan mencari penyebab, kemudian kita harus memikirkan solusi ya kan dari permasalahan itu. Saya pikir itu perlu waktu yang lebih lama. Oke, berarti rencananya untuk aksi pertama Bu Marlina tadi kapan ya bisa Ibu lakukan? Kalau di pikiran saya sih nanti pas masuk sekolah, begitu di Jumat dan Sabtu, bisa dilakukan lah itu Bu. Tapi kebetulan ini juga bulan puasa. Bulan puasa itu kalau anak-anak disabilitas itu selain dari bangun sahur sudah ngantuk, mau pergi sekolah lagi mungkin pun sudah malas mereka kan. Jadi saya pikir kalau di bulan puasa ini juga hasilnya nggak akan sevalid di bukan bulan puasa ya. Tapi tetap akan saya lakukan mulai masuk nanti di Jumat dan Sabtu awal pembelajaran. Oke, dari hasil pembicaraan kita ini, sepertinya Bu Marlina sudah punya rencana-rencana yang tersusun rapi dan sepertinya Bu Marlina juga sudah mengetahui kekuatan apa saja yang Bu Marlina punya, lalu siapa saja yang akan membantu Bu Marlina nanti melakukan aksi Ibu, gitu kan? Lalu Ibu sudah punya waktu kapan Ibu mau melakukan aksi ini. Sebenarnya sudah sangat ini ya Bu, sudah sangat baik gitu ya, sudah sangat bagus. Jadi Bu Marlina, saya berharap saya menunggu gitu ya, saya menunggu hasil Bu Marlina ini, kabar dari Bu Marlina, keberhasilan dari rencana-rencana Bu Marlina ini, karena menurut saya sangat baik, sangat bagus sekali ya. Jadi sebelum kita akhiri coaching kita ini, apalah yang bisa Ibu Marlina buat sebagai kesimpulan atau apa yang sudah rencana apa yang sudah Ibu susun tadi, kira-kira menurut Ibu rencana yang bagaimana, bisa Ibu Bu Marlina ceritakan kembali? Iya, jadi sebenarnya bersyukur sekali ya bisa dituangkan dalam obrolan kita hari ini permasalahan yang saya hadapi. Jadi dari permasalahan yang saya hadapi, saya mendapat jalan keluar setidak-tidaknya dari obrolan kita tadi, Bu. Jadi saya akan melakukan pendataan ke kelas-kelas. Saya
memerlukan dukungan untuk mencari data-data tersebut. Dan setelah itu saya akan mencari apa penyebab dari ketidakhadiran murid-murid tersebut. Kemudian akan tahu apa solusi dari permasalahan itu. Dan saya akan meminta bantuan 2 orang guru yang tidak masuk di hari Jumat dan Sabtu. Setelah itu saya akan meminta bantuan kepada guru-guru wali kelas yang murid-muridnya memang sedikit malas lah, yang malas datang di hari Jumat dan Sabtu itu. Jadi saya juga sudah mempunyai gambaran apa yang akan saya kerjakan setelah ini nanti. Oke. Jadi sepertinya sudah semakin mantap ya Bu Marlina ya. Sudah ada yang akan kita lakukan ke depannya, yang bakal Ibu Marlina jalankan di sekolah Bu Marlina untuk menyelesaikan masalah yang menurut Bu Marlina selama ini menjadi masalah gitu ya buat Bu Marlina ya. Oke Bu Marlina, saya sangat mengharapkan sekali informasi selanjutnya dari Bu Marlina, apa yang bisa hal-hal baik yang sudah Ibu rencanakan itu berjalan dengan baik di sekolah Bu Marlina. Oke Bu Marlina, hari ini menurut saya coaching kita sudah sampai di sesi yang terakhir. Kira-kira Bu Marlina ada yang ingin Ibu sampaikan lagi yang bisa yang bisa saya dengarkan atau yang bisa Ibu sampaikan? Oh iya Bu, jadi dari pembicaraan ini saya bisa ini ya, merasa lebih lega jadinya. Dan saya pinginnya nanti sih kalau menghadapi hambatan-hambatan lagi, bolehlah Ibu ngobrol-ngobrol lagi sama Ibu ya. Jadi biar biar oh ternyata udah ini begini. Jadi biar biar nyambung nanti ke apa kerjaan saya, karena udah ngobrol di awal dengan Ibu ya. Jadi saya pikir hari ini hari yang cukup membahagiakan karena sudah terpecahkan sedikit permasalahan yang saya hadapi, dan saya sangat berharap apa yang saya rencanakan bisa berjalan dengan baik. Amin. Oke, Bu Marlina, saya pun juga sangat berharap apa yang sudah kita bicarakan kita coachingkan hari ini itu menjadi solusi yang baik yang bisa menyelesaikan masalah Ibu di sekolah. Oke, Bu Marlina, terima kasih telah mau bercerita kepada saya. Udah, jadi kita sama-sama plong ya Bu Marlina ya. Mungkin Bu Marlina plong karena sudah membagikan ceritanya, masalahnya dengan saya, dan saya pun merasa senang karena Bu Marlina sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Oke, Ya. saya Terima kasih ya Bu Alfrida, ya, Bu udah Marlina. didengerin. Iya ya. Oke, saya rasa coaching kita sampai di sini dulu ya Bu ya. Kalau ada apa-apa kira-kira mungkin saya akan tetap menunggu kabar karena saya berharap Bu Marlina pasti berhasil. Yakin kan Bu Marlina dengan rencananya? Yakin, yakin. Oke, terima kasih Bu Marlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ibu-ibu. Saya lihat coachingnya berjalan dengan sangat baik ya. Namun sebelum kita tutup, kira-kira Bu Alfrida, di dalam melakukan coaching tadi, ada nggak ibu merasa sudah melakukan indikator-indikator yang ibu harapkan gitu? Dari hasil coaching yang tadi saya lakukan, saya rasa saya sudah melakukan kompetensi mendengarkan dengan aktif gitu ya. Cuman ya itu mungkin masih ada banyak kekurangan-kekurangan yang lainnya, seperti umpamanya masih belum bisa mungkin saya banyak mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa mengorek kembali lebih banyak masalah dari coach yang dihadapi oleh coach itu aja. Oke, terima kasih Bu Alfrida. Dari beberapa catatan yang saya buat ya, saya lihat coachingnya berjalan dengan sangat lancar dan sangat aktif ya. Bu Alfrida juga sudah melakukan tugas sebagai coach dengan baik, yaitu seperti fokus kepada coaching, kemudian bersikap
mendengarkan. Ya, kelihatan sekali Bu Alfrida memang bisa menahan diri untuk mampu mendengarkan coachingnya. Kemudian kalau masalah pertanyaan yang berbobot, saya juga sudah melihat Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti beberapa tadi saya lihat Ibu tanyakan hambatannya apa, kekuatannya apa, kemudian langkah-langkah yang mau diambil. Saya lihat itu udah sangat bagus. Jadi ya menurut saya coaching yang Ibu Marlina dan Bu Alfrida lakukan hari ini juga sudah sangat bagus ya, bisa dikatakan sudah mendekati sempurna. Terlihat juga bahwa coachingnya memang merasa nyaman. Kemudian ketika di akhir terlihat coachingnya juga udah semangat dan bagaimana ya, yakin akan melakukan hal itu. Nah, jadi saya pikir coaching hari ini berjalan dengan baik dan sukses. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ya demikian saya pikir Bu. Ya, jadi saya pikir kita tutup untuk sesi coaching kita hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa meningkatkannya di lain waktu. Terima kasih Ibu-ibu, selamat siang. Terima kasih Pak, selamat siang.